Konflik remaja dengan latar belakang percintaan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Sekelompok gadis belia merundung dan menganiaya gadis saingannya. Aksi kekerasan fisik tersebut direkam rekan pelaku hingga viral di sosial media. Dalam video amatir yang direkam salah seorang teman pelaku, 4 gadis belia berinisial F 13 tahun, N 16 tahun, Q 12 tahun, dan SN 12 tahun merundung seorang gadis belia lainnya. Pelaku tanpa ampun menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan. Meski korban sudah berkali-kali minta ampun, namun salah seorang pelaku terus menganiaya korban. Kekerasan fisik ini diperparah setelah teman-teman pelaku ikut menganiaya korban. Kasus perundungan di pemakaman Tionghoa, Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara ini terjadi setelah salah seorang pelaku menuding korban mengganggu pacarnya. Mereka tidak saling kenal karena salah satu dari tersangka ini mengetahui dan melihat si korban mengirim WA kepada pacar salah satu pelaku, seperti itu. Ya tujuannya itu dianiaya karena dia cemburu dan kesal karena si korban mengirim WhatsApp kepada pacarnya salah satu. Kasus kekerasan anak ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Para tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun kurungan. Emosi ditinggal pacar karena pujaan hatinya lebih memilih pria lain. Seorang pemuda di Palopo, Sulawesi Selatan mengeroyok pria saingannya. Aksi pengeroyokan terekam kamera amatir warga hingga memudahkan polisi menangkap para pelaku. Video pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Lingkar Palopo, Sulawesi Selatan ini dijadikan polisi sebagai petunjuk dalam mengungkap aksi kekerasan. Para pelaku menyerang korban dengan helm dan potongan kayu. Beruntung korban tidak mengalami luka serius karena dilindungi teman-temannya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap para pelaku di tempat persembunyian. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya menyerahkan diri ke Mapolsek Wara. Aksi pengeroyokan ini diduga dipicu kemarahan salah seorang pelaku karena ditinggalkan pacar yang memilih korban. Mereka menyukai salah satu perempuan yang diduga pelaku tidak menerima sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Dan hal tersebut kami dapatkan melalui media sosial yang sempat viral sehingga kami mengambil langkah tegas. Polisi memeriksa peran masing-masing pelaku dalam aksi pengeroyokan. Keempatnya dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Video penganiayaan 4 remaja wanita terhadap seorang gadis di Minahasa, Sulawesi Utara viral di media sosial. Penganiayaan dipicu cemburu salah satu pelaku lantaran pacarnya berhubungan dengan korban. Rekaman video seorang gadis 13 tahun warga Minahasa, Sulawesi Utara dianiaya 4 wanita di sebuah rumah viral di media sosial. Aksi penganiayaan dalam video yang berdurasi 1 menit ini diduga berawal dari salah satu pelaku yang cemburu karena pacarnya berhubungan dengan korban. Polisi langsung menangkap keempat pelaku di rumahnya masing-masing. Para pelaku diperiksa secara intensif di Mapolres Minahasa. Kronologisnya itu, jadi si salah satu tersangka itu dia mengundang atau mengajak si korban melalui WhatsApp ya kepada si korban untuk bertemu. Pada saat bertemu di situ korban dilakukan atau dipukul oleh si tersangka. Nah kebetulan si tersangka itu membawa ada beberapa temannya. Dampak dari penganiayaan, korban mengalami trauma mendalam. Ayah korban berharap proses hukum para pelaku tetap berjalan, walaupun dirinya sudah memaafkannya. Lebih memilih istirahat di kamar
Masih trauma Pak? Masih takut ketemu orang, mungkin takut ditanya-tanyai atau apa. Si shock dengan Masih shock. Dia sekarang sering melamun. Di saat dia melamun, kalau dipanggil namanya dia kayak kaget. Selanjutnya keempat pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Seorang pemuda di Kendal, Jawa Tengah diamankan polisi setelah terlibat perkelahian dengan temannya yang mengakibatkan korban tewas. Motif keduanya berkelahi diduga karena asmara. M. Muskaf Ulumuddin, warga Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, tak berkutik saat diamankan polisi di rumahnya. Muskaf diamankan polisi karena telah terlibat perkelahian dengan Imam Ali Murtado, teman kerjanya, hingga korban tewas. Muskaf diamankan tak lama setelah kejadian perkelahiannya dengan korban. Polisi yang datang ke lokasi kejadian memeriksa saksi-saksi dan langsung mengejar Muskaf. Pertengkaran berawal saat korban menuduh pelaku merebut kekasihnya dan mengakibatkan keduanya bertengkar. Saat perjalanan pulang ke rumah, pelaku diadang korban dan terlibat perkelahian. Pelaku melawan pukulan korban saat korban terjatuh ke tanah, pelaku mencekik korban hingga tewas dan menenggelamkannya ke saluran air. Terjadi kecemburuan, soalnya gebetannya Imam itu teman saya ya juga sering ngobrol, sering ibaratnya kalau ada apa-apa itu minta tolongnya sama saya. Ya, itu. Jadi pakar makan tanaman. Imam si korban itu cemburu. Si korban pas malam itu marah-marah lewat telepon. Motif sementara tersangka melakukan pembunuhan adalah cemburu dan terlibat cinta segitiga antara korban dan pacar korban. Polisi masih akan selidiki motif lebih lanjut dengan memeriksa saksi lain yaitu teman wanita korban. Yaitu asmara kecemburuan, namun karena kan ya orang ketiga itu wanita yang dimaksud itu belum kami periksa dan akan sudah kami periksa dan dalami bagaimana motif realnya, yang pasti ada cinta segitiga asmara. Tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad Imam Ali Murtado ditemukan di saluran air di Jalan Raya Kelurahan Balok, Kecamatan Kota Kendal, Jawa Tengah. Korban ditemukan tertelungkup di dalam saluran air. Korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di jalan tersebut dan melaporkan ke Polsek Kota Kendal. Menerima laporan penemuan jasad, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa korban. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sepeda motor milik korban bernomor polisi H5272AND, telepon genggam, dan dompet korban. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Pemirsa, peristiwa serupa juga dialami seorang gadis di bawah umur di Sumedang, Jawa Barat. Korban dirundung teman-temannya terkait asmara hingga viral di media sosial. Kumpulan remaja putri di Sumedang, Jawa Barat merundung temannya dengan memaki korban dan direkam. Video ini pun viral di media sosial. Setelah video ini beredar, Polres Sumedang langsung menangkap dan memeriksa para pelaku. Polisi menetapkan 7 tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur. Dan perkara ini sedang ditangani oleh unit TPA Polres Sumedang. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dan untuk korban akan dilakukan visum et repertum di rumah sakit. Antara korban dengan pelaku kedua belah pihak saling kenal dan disebabkan karena rasa cemburu dari para pelaku terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku marah dan cemburu karena korban dekat dengan seorang lelaki. Para pelaku kemudian dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesal mendengar bunyi klakson mobil, seorang pria ancam pengendara dengan senjata tajam. Realita akan segera kembali usai jeda.